di bulan puasa itu tempatnya kita riyadhatun nafas. Apa itu riyadhatun nafas? Olahraga jiwa. Jadi bukan tubuh ini aja yang butuh olahraga, ternyata hati kita juga butuh olahraga. Dan olahraga yang paling bagus untuk jiwa ini atau hati kita ini adalah berpuasa. Kalau sudah berpuasa tubuh ini, maka sekujur tubuh kita ini akan kenyang. Apa maksudnya kenyang? Kita punya tangan untuk bergerak melakukan sesuatu yang haram, enggan, lemes badan puasa. Mulut kita yang banyak bicara kalau sudah yang namanya puasa, lemes, tidak ada tenaga lagi buat berbicara. Mau pergi jalan untuk duduk-duduk, misalkan nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, mendengar sesuatu yang tidak baik, karena berpuasa lemes, tidak ada tenaga. Kenyang kita punya anggota tubuh. Berbeda kalau perut ini penuh. Kalau perut ini penuh kebalik. Semua anggota tubuh kita lapar. Lapar maksudnya apa? Tubuh ingin bergerak, mulut ingin berbicara, kaki ingin cepat-cepat pergi, pengen duduk-duduk ngopi sama teman dan sebagainya. Nah itulah makanya kita dianjurkan di bulan puasa tersebut biar bisa mendapatkan saumul khusus tersebut, ngurangin daripada yang namanya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahilladzi farada alaina al-hajja was-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi baratil kiram. Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Amin Karangpanas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesehatan dan keafiatan, masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan rahmatnya. Tak lupa kita haturkan sekuntum salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan sebaik-baiknya nikmat, yaitu dilahirkan menjadi orang yang beragama Islam. Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami diperintahkan untuk menggantikan saudara kami yang biasa mengisi kajian mingguan di tempat ini, Ustadz Hasan, kakak kami sendiri yang mungkin para jamaah tidak asing akan wajah kami sendiri, karena saya sendiri pernah mengisi di tempat ini sebanyak mungkin 3 kali menggantikan kakak kami sendiri juga. Karena Ustadz Hasan ada urusan yang lain, ada halangan, maka kami pun diminta untuk menggantikan proses penutupan majlis di Masjid Al-Amin, yang nanti setelah ini kita akan sama-sama membaca Al-Quran, membaca khutmul Quran, yang insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat di kampung ini, menjadi sebab turunnya rahmat bahkan umuman untuk Lombok secara umum, untuk Indonesia mungkin semuanya, agar kita punya negara ini, khususnya kampung ini, Lombok yang kita cintai ini, senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya malapetaka, dijauhkan daripada yang namanya bala bencana, kita punya keluarga diberikan kesehatan, keafiatan, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini adalah malam penutupan majlis di tahun ini, yang insya Allah nantinya akan dimulai kembali, yang pastinya akan diumumkan nantinya sama petugas masjid. Dan kita doakan Ustadz Hasan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, biar terus dalam keadaan istiqomah menyampaikan daripada pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah
kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, digerakkan bisa hadir untuk sama-sama mendengarkan daripada mau'izah, mendengarkan daripada kalam-kalam ilahi, mendengarkan daripada pesan-pesannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk daripada yang namanya bulan suci Ramadan, dan paling afdolnya bulan yang dimana di bulan tersebut dilipat gandakannya ibadah sebanyak 1 kali fardu, Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali. 1 kali daripada kita melaksanakan kesunahan, Allah lipat gandakan sebanyak 1 kali fardu. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man taqarraba ilallahi fi Ramadan udilat lahu bisab'ina fariidatan, wa man taqarraba ilallah bin nawafil udilat lahu fariidatan. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan 1 kali melaksanakan kefarduan, maka akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Dan siapa yang melaksanakan kesunahan di bulan suci Ramadan, Allah berikan pahala kefarduan sama pahalanya seperti kita melakukan sholat fardu atau pahala fardu, pahala wajib di selain bulan Ramadan. Itu kekhususan daripada yang namanya bulan Ramadan ini. Jadi makanya sayang kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak daripada yang namanya ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kekhususan daripada bulan Ramadan ini, mengapa ditutup majelis ini dengan yang namanya pembacaan Al-Qur'an? Karena bulan suci Ramadan tersebut adalah tempat diturunkan atau waktu diturunkannya Al-Qur'an sama Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui perantara Sayyidina Jibril di bulan suci Ramadan Al-Quran tersebut secara keseluruhan diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz menuju tempat yang namanya Baitul Izzah. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan inilah yang akan datang, ya, bulan suci Ramadan itu tepatnya bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut secara keseluruhan pada bulan suci Ramadan dan tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhul Mahfuz menuju tempat yang namanya Baitul Izzah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan secara sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, yang dimana melalui Sayyidina Jibril. Prosesnya menuju Nabi SAW kurang lebih memakan waktu 23 tahun. Nabi SAW pertama kali menerima wahyu di umur 40 tahun dan Nabi SAW meninggal dunia di umur 63 tahun. Jadi kurang lebih selama 23 tahun Al-Quran tersebut diturunkan sedikit-sedikit sama Sayyidina Jibril menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih prosesnya 23 tahun. Adapun Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz sama Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang namanya Baitul Izzah, itu terjadi di bulan suci Ramadan tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baru proses diturunkan sedikit-sedikit sama Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Sayyidina Jibril menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih memakan waktu selama 23 tahun lamanya. Jadi kalau ada yang bertanya kapan diturunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, tepatnya di bulan di malam Lailatul Qadar, dan prosesnya ketika turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedikit-sedikit selama 23 tahun. Adapun diturunkan secara keseluruhan sama Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang namanya Baitul Izzah
Ada tempat ditaruh di atas langit sama Allah Subhanahu wa taala, namanya Baitul Izzah, langit daripada langit-langitnya bumi. Dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu artinya ibarah atau gambaran daripada papan tempat dicatatnya segala sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Qur'an, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicatat Al-Qur'an itu secara keseluruhan, baru kemudian diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang namanya Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Baru diturunkan kepada Nabi sedikit-sedikit oleh Sayyidina Jibril selama kurang lebih proses 23 tahun. Jadi sayang Bapak Ibu, kalau kita tidak manfaatkan di bulan suci Ramadan, kita dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah satu kali kefarduan Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali, dan satu kali kesunahan Allah lipat gandakan diganti dengan satu kefarduan di lain daripada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan ini dibagi menjadi 3. Ada puasa yang dikatakan namanya saumul umum, puasanya orang pada umumnya. Ada derajat yang kedua namanya saumul khusus, puasanya orang-orang soleh, puasanya kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada namanya saumul khususul khusus, ada derajat puasanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah diberikan derajat tinggi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu namanya saumul umum? Saumul umum yaitu puasa secara umum, orang semua melakukan puasa tersebut. Orang Islam semua melakukan puasa tersebut, yaitu puasa yang kita menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kita puasa menahan lapar dan haus. Itu namanya puasa umum, secara umum. Menahan lapar dan yang namanya dahaga kita tahan. Itu namanya puasa secara umum. Semua orang Islam merasakan perkara itu. Tapi ada yang namanya saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Yaitu adalah ketika seseorang mampu menjaga sekujur tubuhnya daripada perkara-perkara yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga matanya daripada melihat yang tidak-tidak. Dia jaga daripada lisannya daripada berbicara yang tidak-tidak. Dia jaga daripada telinganya dari hal yang tidak-tidak. Inilah yang dikatakan saumul khusus. Orang yang mampu berpuasa seperti itu, dia jaga sekujur tubuhnya daripada hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk daripada orang-orang yang berpuasa seperti kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi derajat yang paling tinggi, derajat kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu saumul khususul khusus. Apa itu saumul khususul khusus? Puasa yang paling dikhususkan, yaitu adalah puasa orang-orang yang tidak ada sama sekali pikirannya daripada yang namanya dunia. Bahkan sampai kata mereka mengatakan, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ini kita nggak ngerasain, tapi mereka yang sudah merasakan karena sudah begitu dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Kalau sampai ada di pikirannya daripada yang namanya perkara dunia, niscaya mereka sudah batal puasanya. Kalau kita batal puasanya kalau makan minum, tapi mereka enggak. Kalau sampai mikirin dunia sedikit saja, mereka menyangka bahwasanya puasa mereka sudah batal. Ini puasanya siapa? Puasanya kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Puasanya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sama Imam Ghazali kita dikasih resep bagaimana caranya biar minimal bisa nyampe derajat nomor 2, yaitu puasanya saumul khusus, puasanya kekasihnya Allah, puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 cara bagaimana cara kita bisa mendapatkan puasa tersebut. Jangan kita puasa seperti layaknya orang berpuasa pada umumnya, cuma nahan lapar dan dahaga saja. Tapi minimal kita naik derajat sedikit, yaitu puasa kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali ada 6 caranya. Yang pertama, kita menjaga daripada yang namanya pandangan. Pertama kali kata Imam Ghazali, jaga pandangan. Karena kata Nabi SAW, yang namanya pandangan ini an-nadhratu sahmun masmumun min sihami syaitan. Katanya pandangan ini adalah senjata atau daripada anak panah yang penuh dengan racun yang dimiliki dengan syaitan. Bagaimana cara syaitan menjerumuskan anak-anak Adam? Pertama kali dia jerumuskan dengan yang namanya pandangan. Kalau sudah namanya pandangan, maka nanti jatuh ke hati. Kalau sudah jatuh ke hati, mulai dia nempel di pikiran. Susah untuk mengeluarkan perkara tersebut. Susah untuk mengeluarkan perkara tersebut. Kalau sudah sesuatu yang dipandang buruk,
kemudian nempel di hati seseorang dan terus terulang-ulang di dalam otaknya, maka susah untuk dikeluarkan perkara tersebut. Biar kita bisa mendapatkan puasa khusus, saumul khusus tersebut, yang pertama kiatnya kata Imam Ghazali, kita jaga pandangan kita. Jaga kita punya pandangan, kata Imam Ghazali. Yang kedua kata Imam Ghazali, caranya kita jaga kita punya mulut daripada perkara-perkara yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada dua orang perempuan di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang berpuasa. Puasa di tanah Arab tersebut, Bapak Ibu, tidak sama dengan puasa di tempat kita. Puasa di tempat kita masih cuacanya adem, cuacanya enak. Di zaman Nabi tidak ada kipas angin, di zaman Nabi tidak ada AC, di zaman Nabi cuacanya sangat panas sekali, sangat panas sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang dianugerahkan sudah pergi umroh dan haji, ya. Itu keadaan di zaman Nabi tidak seperti itu, nggak mewah sekarang, tidak semewah semegah sekarang. Zaman Nabi tidak ada aspal, zaman Nabi tidak ada mobil, zaman Nabi tidak ada pesawat, zaman Nabi semua susah, air susah, makan susah. Nah, ini ada dua orang perempuan di zaman Nabi pernah berpuasa begitu susah sekali, dalam keadaan yang panas, susah sekali. Akhirnya karena begitu susahnya mereka berpuasa, minta izin sama Nabi, pengen buka puasa. Nabi, boleh tidak kami batalin puasa kami? Tidak kuat lagi sudah ini, sudah tidak kuat lagi. Akhirnya sama Nabi SAW diizinkan untuk berbuka puasa. Dua orang perempuan ini diizinkan buka puasa. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan salah satu sahabatnya untuk mengirimkan sebuah wadah. Sebuah wadah dikirimkan untuk kedua perempuan ini. Apa kata Nabi? Suruh kedua perempuan ini memuntahkan apa yang pernah dia makan. Disuruh muntahin sama Nabi SAW. Sengaja diperlihatkan kepada sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Ketika mereka atau kedua perempuan ini dimuntahkan apa yang dia makan, ternyata yang keluar segumpal daging dan darah. Bingung para sahabat, tadinya dia makan sesuatu yang halal, kenapa yang keluar adalah daging dan darah? Kata Nabi SAW, ketahuilah dua orang ini dia berpuasa dengan puasanya Allah Subhanahu wa taala, namun berbuka dengan sesuatu yang tidak halal. Yaitu apa? Dia banyak menggunjing orang lain ketika berpuasa. Dia menggunjing orang lain, dia ngomongin orang lain, sampai-sampai ketika dia mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam mulutnya atau yang ada di dalam perutnya, ternyata yang keluar segumpal daging dan darah. Nah, ini sebenarnya nasihat dari Nabi SAW agar kita bisa menjaga lisan kita ketika kita berpuasa, menjalani puasa daripada ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ghazali yang ketiga, biar kita bisa mendapatkan puasa saumul khusus tersebut, kita menjaga telinga kita dari mendengar sesuatu yang tidak baik, ya, mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Ganti sudah. Biasanya misalkan suka scroll Instagram, lihat-lihat Facebook mungkin, atau buka-buka YouTube yang biasa, misal kita suka setel lagu dangdut misal, ya kan, atau nonton film-film lawak. Ganti sekarang banyak channel-channel ceramah, kajian-kajian ustadz di TV. Kita ganti. Ramadan setel itu sudah, ya. Pagi-pagi buka TV, setelah selesai sholat subuh ada kajian subuh dari ustadz-ustadz yang ada di TV. Jangan lagi kita setel film-film yang tidak baik, kita ganti, dengerin sesuatu yang baik agar kita bisa mendapatkan saumul khusus yang dikatakan Imam Ghazali ini. Kemudian yang keempat, agar kita bisa mendapatkan saumul khusus ini, katanya Imam Ghazali, adalah menjaga seluruh daripada bagian kujur tubuh kita yang lain, daripada kaki kita, tangan kita, kemudian tubuh kita, perut kita, agar masuk daripada sesuatu yang halal, jangan melakukan sesuatu yang haram, kata Imam Ghazali. Jauhkan daripada perkara tersebut. Kita jauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Usahakan makan yang halal. Bahkan sampai dikatakan sama ulama, ketika kita berpuasa ada dua yang harus kita lihat. Apa itu? Apa yang masuk di dalam perut kita, atau di mana tempat kita berbuka. Apa yang masuk di dalam perut kita, dan atau di mana tempat kita berbuka. Kalau kita berbuka, usahakan cari tempat berbuka yang halal. Ketika berbuka, gunakanlah sesuatu yang benar-benar halal, kata para ulama. Nah, itulah, ini 4 perkara untuk kita bisa mendapatkan saumul khusus tersebut. Yang kelima, kata Imam Ghazali, untuk menyingkat waktu, sebentar lagi kita bakal baca Quran. Yang kelima adalah untuk kita bisa mendapatkan saumul khusus ini, kurangi daripada yang namanya banyak makan, kata Imam Ghazali. Kalau kita kebalik, pas bulan puasa hidangannya makin banyak,
hidangannya makin banyak. Yang biasa kita tidak makan di bulan lain, di bulan puasa kita makan. Yang biasanya hidangannya itu tersebut ada mungkin 2-3 macam lauk, kalau bulan puasa ada 10 macam kalau di bulan puasa. Tapi yang benarnya adalah, kata para ulama, di bulan puasa itu tempatnya kita riyadhatun nafas. Apa itu riyadhatun nafas? Olahraga jiwa. Jadi bukan tubuh ini aja yang butuh olahraga, ternyata hati kita juga butuh olahraga. Dan olahraga yang paling bagus untuk jiwa ini atau hati kita ini adalah berpuasa. Kalau sudah berpuasa tubuh ini, maka sekujur tubuh kita ini akan kenyang. Apa maksudnya kenyang? Kita punya tangan untuk bergerak melakukan sesuatu yang haram, enggan, lemes badan puasa. Mulut kita yang banyak bicara, kalau sudah yang namanya puasa, lemes, tidak ada tenaga lagi buat berbicara. Mau pergi jalan untuk duduk-duduk, misalkan nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, mendengar sesuatu yang tidak baik, karena berpuasa lemes, tidak ada tenaga. Kenyang kita punya anggota tubuh. Berbeda kalau perut ini penuh. Kalau perut ini penuh, kebalik, semua anggota tubuh kita lapar. Lapar maksudnya apa? Tubuh ingin bergerak, mulut ingin berbicara, kaki ingin cepat-cepat pergi, pengen duduk-duduk ngopi sama teman dan sebagainya. Nah itulah makanya kita dianjurkan di bulan puasa tersebut, biar bisa mendapatkan saumul khusus tersebut, ngurangin daripada yang namanya makan. Dan yang keenam terakhir, agar kita bisa mendapatkan saumul khusus tersebut, setiap kita berbuka puasa selalu dalam hati kita tanamkan penuh rasa takut diterima apa tidak puasa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang dikatakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Jangan sampai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi golongan-golongan orang-orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat hanya sekedar lapar dan menahan haus daripada dahaganya tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga 6 perkara ini Bapak Ibu kita bisa amalkan masing-masing. Ini nasihat pribadi buat kami sendiri. Nasihatnya Imam Ghazali ini, biar kita jangan hanya sekedar puasa seperti layaknya orang-orang saja yang hanya sekedar menahan lapar dan menahan daripada dahaga. Minimal kita bisa naik 1 derajat, bisa dapat saumul khusus, puasanya kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan 6 perkara ini. Menjaga daripada pandangan, menjaga daripada yang namanya pendengaran, menjaga daripada yang namanya kita punya lidah, menjaga sekujur tubuh kita daripada perkara yang haram, mengurangi daripada yang namanya memperbanyak makan. Kemudian yang keenam, selalu mengingat di dalam hati setiap kita buka puasa penuh rasa takut tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala amal daripada ibadah kita. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظرفا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا
بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاء أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتب لنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أدبا بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.